Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sri Mariati. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini KTP saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Siap belajar? Siap. Siap belajar, kita berdoa terlebih Dahulu. Ayo berdoa dipimpin oleh Evan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, serta ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu. Masuk semua hari ini? Masuk. Yakin? Yakin. Ya, coba Ibu cek dulu ya. Arif, Hadir. mana Arif? Oh iya. Angga, Hadir. ya, hadir semua. Alhamdulillah kalau sudah hadir. Coba sekarang kalau sudah hadir berarti siap belajar. Periksa kerapihan dulu seperti biasa. Diperiksa kerapihannya, lihat bentuknya angkat. Di bawah-bawah, dilaci-laci. Sudah ada? Sudah bersih? Sudah. Lalu kembali. Berarti sudah siap belajar. Ibu ingatkan kembali anak. Jadi kalau sesuai kesepakatan kelas kita berangkat sekolah itu harus disiplin, tepat waktu, tidak boleh telat ya. Ruang kelas harus bersih. Kalau lagi sakit, kalau lagi bepergian, maka kirim surat Izin. Jadilah anak penerus bangsa yang baik dan budiman ya. Seperti biasa sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai pengingat rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia. Ayo berdiri kalau hafal. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali anak-anak Ibu. Sekarang Ibu mau merefleksi ulang materi minggu lalu ya. Masih ingat enggak materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, tentang apa itu? Sel merupakan unit terkecil ya pada organ yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Betul. Apa itu mikroskop? Alat Untuk melihat benda kecil. Salah satunya adalah sel. Coba perhatikan ke depan nih. Ibu buat telur rebus ya. Udah pernah makan telur rebus? Ya. Rasanya apa? Enak. Telur rebus saat dibelah, apa yang terlihat? Cakar telur, kuning telur. Iya, materi kita kali ini adalah pengenalan
tentang sel. Dia diumpamakan dengan telur rebus ini. Jadi telur rebusnya cangkangnya ibarat membran sel. Ini putih telurnya sitoplasma. Ininya inti sel. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk lebih mengenal tentang sel. Biar kalian lebih memahami apa pengertian sel, fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari, dapat mendeteksi bagian-bagian dari sel, struktur sel. Nah, seperti itu ya Nak ya. Jadi, pada materi hari ini kita akan membahas pengenalan sel, baik dalam sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, di dalam nanti setelah kita mempelajari pengenalan sel, itu nanti akan Ibu nilai. Dinilainya seperti biasa, ada pretest, ada post-test, di dalamnya ada diskusi, ada presentasi, dan semua itu ada dinilai baik sikap, terus saat kalian mengerjakan kelompoknya. Sebelum itu kita seperti biasa pretest dulu. Ibu bagi linknya ya. Sudah masuk linknya? Kalau ada yang kesusahan, angkat tangannya ya. Sudah selesai? Sudah sulit? Sudah sulit ya? Tidak apa-apa, namanya juga pemahaman awal. Biar kalian tahu gambaran, oh hari ini mau belajar tentang ini berarti ya. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu itu pinter-pinter. Kan sudah disampaikan pada minggu lalu kita akan belajar tentang pengenalan. Jelasnya sudah belajar ini di rumah, ya kan? Ya, sudah pretest, kita nge-refresh dulu. Ice breaking dulu ya. Refresh otak. Ayo berdiri. Kalau Ibu bilang saya ke dada. Kalau pikir ke kepala. Siap. Lakukan. Ya. Ibu nyanyi ya. Saya pikir saya siap, saya lakukan. Saya pikir saya siap, saya lakukan. Saya pikir saya siap, saya pikir saya siap, saya lakukan. Tepuk tangan untuk Ibu. Pada minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengenalan sel. Namun sebelum itu, ini ada kata motivasi dari Ibu. Apa itu? Sekolah hari ini adalah investasi untuk masa depan yang gemilang. Ya, karena setiap halaman buku yang kalian baca merupakan langkah menuju masa depan yang cerah. Betul sekali. Jadi anak-anak, kalian belajar hari ini itu merupakan berinvestasi untuk masa depan, ya. Biar apa? Masa depannya lebih gemilang, lebih cerah, ya. Maka semangatlah. Lanjut ke materi. Apa ini? Pengenalan sel hewan dan tumbuhan. Materi kita hari ini yang akan dibahas ada dua. Yang pertama struktur sel, dan kedua perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Betul. Nah, tadi sudah Ibu umpamakan seperti telur. Nah, itu struktur sel ya. Tujuannya apa? Agar kalian dapat menjelaskan dan memahami pengertian sel, fungsi sel dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian sel. Selanjutnya, dapat menganalisis perbedaan sel hewan dan tumbuhan melalui lingkungan sekitar. Jadi nanti kita akan belajar di lingkungan sekitar. Apa sih perbedaan sel hewan dengan tumbuhan? Ya. Yang pertama, pembahasan yang pertama tadi. Struktur sel. Ya. Struktur sel. Kalau kita amati dalam mikroskop, apa itu tadi mikroskop? Alat untuk mendeteksi sel. Ya, betul. Kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian sel itu disebut
terbagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama ada inti, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ada membran. Nah, seperti tadi ibu tanya telur rebus. Jadi yang kuning ini adalah inti sel, betul. Ini sitoplasma dan cangkangnya ini adalah membran sel. Perhatikan gambar berikut. Jadi kalau diibaratkan dalam semangkuk soto, coba kalau intinya itu apa yang kalian lihat dalam semangkuk soto ini? Apanya yang intinya? Telur. Telur, betul sekali. Yang ini spesial telurnya. Telur itu diibaratkan inti sel. Terus sitoplasma keluar tuh. Sedangkan mangkuknya disebut membran sel. Iya, betul ya. Itu perumpamaan. Perbedaan yang kedua, pembahasan yang kedua, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Dapat kita amati pada sel hewan cuma ada sel membran, mitokondria, sitoplasma, dan nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Sedangkan sel tumbuhan ada nukleus, vakuola, sitoplasma, kloroplas, dinding sel, dan sel membran. Ya. Terus ini apa ini Kevin? Selanjutnya, oh terima kasih, ternyata sudah beres materinya. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, berarti lanjut ya ibu penayangan video biar lebih paham. Hai, kembali lagi bersama saya. Jadi kita akan bahas berkenaan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian sel. Sekarang kita akan membedakan bagaimana sel hewan dan sel tumbuhan, apakah sama atau berbeda. Mari kita lihat. Ketika kita memiliki sel di bawah mikroskop, kita akan mendapat bagian-bagian dari sel. Sel membran dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan tersebut berupa makanan, air, oksigen, dan juga zat sisa metabolisme dalam tubuh. Sel membran ini di otak. Otak ini menjadi sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Ialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kalau dipikir, sel ini berfungsi seperti bapak atau ibu kepala sekolah ya, yang mengatur agar aktivitas di sekolah berjalan lancar. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi mitokondria, vakuola, kloroplas, dan sitoplasma. Selamat mengerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba ibu tanya, kalau enggak sebelum kita mendalami materi ke lingkungan sekitar, ibu yang nanya ya. Kalau tadi diibaratkan semangkuk soto, inti selnya kan yang buat spesial telur ya. Kalau semangkuk mie ayam itu inti selnya apa? Ayam. Kalau dalam sebuah rumah, inti selnya apa? Ayam. Ayam betul. Ayam. Sekarang kita akan lebih mendalami ke bukti konkretnya, yaitu lingkungan sekitar, tentang perbedaan sel hewan dengan tumbuhan. Silakan kalian berkelompok ke sana, diamati ya, membawa alat tulisnya masing-masing. Ayo kita ke depan. Yuk, dari sini dulu, yuk ke depan. Pelan-pelan, nggak apa-apa.
Yo, ini ya, diamati ya. Kira-kira apa sih perbedaannya? Itu sitoplasma. Kalau hewan tadi katanya bisa bergerak. Atau apa tumbuhan yang bisa bergerak? Hewan. Iya. Kalau tumbuhan tetap. Sudah nemu perbedaannya? Sudah. Siap masuk kelas? Ya. Ayo kita masuk kelas lagi. Pelan-pelan ya. Sudah nemu perbedaannya? Apa yang identik perbedaannya? Pergerakannya. Terus apa lagi? Warna ya? Karena mengandung kloroplas. Terus alat untuk mendeteksi sel apa? Struktur sel ada berapa? 3. Apa aja? Inti sel, membran sel. Ya, kalau sudah bisa, kita akan penilaian kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Nanti Ibu bagi sesuai kegemaran kalian. Yang hobi menggambar, angkat tangannya. Oh iya, nanti ada kelompok menggambar nanti di situ ya. Yang hobinya bernyanyi, oh, bilalah pas bener ya. Nanti ada situ satu kelompok. Yang hobinya menari, iya satu kelompok ya. Itu hobinya apa di situ? Olahraga. Oh, olahraga. Ya udah Ibu sebutin kelompok olahraga. Itu bagi KPD sama buku ya. Ini bukunya. Ya, satu ya. Iya. Dikasih nama kelompoknya. Habis itu dibaca-baca modul ajarnya yang udah Ibu bagi. Di situ ada tugasnya, tugas LKPD-nya setiap kelompok adalah uji pemahamanmu. Jadi kalian membuat model sel dalam konsep desa. Ulangi ya. Kalian membuat model sel dalam konsep desa. Yang Ibu terangin tadi kan dalam konsep sepuaso. Terus tadi Ibu juga sempat menanyakan dalam sebuah rumah. Jadi ini tugas kelompoknya adalah uji pemahamannya, membuat sel dalam konsep desa ya. Jadi apa sih inti selnya, sitoplasmanya apa? Nah seperti itu. Yang Ibu nilai nanti adalah kerjaan samanya, baik apa enggak, sesuai apa enggak, saling melengkapi ya. Boleh kalian membaca dari modul atau mencari sumber referensi baik dari buku ataupun modul ajar yang kalian baca ya. Silakan. Ini gambar apa ini? Desa. Iya.
sambil menari nih nanti. Nari sambil nyebutin. Oke. Ya. Pinter anak ibu ini. Sudah selesai? Selesai. Ibu presentasi. Sekarang ibu tunjuk yang presentasi ya. Ini kayaknya nih ada yang menarik nih, yang mau gambar. Ada bapak kepala kampung, bapak apa lagi tadi? Kepala desa. Ayo yang dari kelompok menggambar, silakan presentasinya hasilnya. Nanti yang lain menanggapi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Sekarang dulu. Anak-anak. Ya, silakan. Salam dulu. Geseran. Nah, pintar ya. Cantik-cantik mau presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Nia dan aku di sini bakal menerangkan materi yang telah didiskusikan sama kelompok menggambar. Di sini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke 5 desa, yang dimana 5 desa ini adalah organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Di sini ada organel mitokondria yang berfungsi sebagai produksi energi sel. Aku gambarin di sini mitokondria itu diibaratkan desa yang berfokus tujuannya itu untuk pembangkit listrik. Terus di sini ada organel retikulum endoplasma yang bertugas yaitu untuk tempat sintetis protein dan lipid. Di sini aku ibaratin itu sama desa yang berfokus untuk distributor ataupun perdagangan. Dan untuk organel lisosom yaitu tempat pencernaan dan penguraian molekul besar. Aku ibaratkan desa yang berfokus pada pengolahan limbah ataupun yang berfokus pada kerajinan. Terus untuk organel peroxisom itu adalah tempat metabolisme asam lunak dan detoksifikasi. Aku umpamain itu tuh sebagai pendidikan olahraga desa yang berfokus untuk para atlet yang berfokus untuk olahraga dan tujuannya membuktikan kejayaan. Dan untuk organel ribosom itu tempat sintesis protein. Itu aku ibaratin itu sebuah desa yang mata pencariannya atau berfokus untuk sebuah pertanian. Dan di setiap masing-masing desa ini dia punya peran masing-masing. Dan di masing-masing desa itu pastinya ada nukleus yaitu kepala desanya. Iya betul. Ini selnya berarti ya? Iya. Iya, kepala desanya. Terus ada juga mitokondria itu di dalam ini itu dia diibaratkan aparatur desa lah ya yang mengatur jalannya desa, pajak desa, peraturan keuangan dan lain-lain. Ya. Dan untuk faktornya itu kita ibaratkan untuk penyimpanan karena dia kan untuk menyimpan sisa air dan metabolisme tubuh. Terus kalau untuk sitoplasma adalah cairan yang berbentuk agar-agar yang mengisi bagian-bagian sisa dari sel. Jadi kita ibaratkan itu kayak danau. Ya, sekian. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Tadi kalau ada yang mau tanya enggak? Boleh tanya. Kalau Hansip tadi dia ngomong apa? Hansip itu dia Yang mengatur ya? Iya, mitokondria. Oh, mitokondria. Sudah paham? Sudah. Bagus ya, hasilnya menarik ya. Iya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Tanya, Ibu tanya lagi lah, evaluasi ulang. Kalau nukleus itu apa
belajar. PR-nya sudah Ibu share ya, nanti dikerjakan ya. Kita post test ya. Untuk pengukuhan materi post test Ibu kirim. Sudah? Dan kirim? Coba kita koreksi dulu. Apa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki kloroplast, sedangkan sel hewan tidak. Nomor 2. Bagian sel mana yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan? Betul. Selanjutnya, nomor 3. Organel mana yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dalam tumbuhan? Betul sekali, kloroplast. Nomor 4. Apa fungsi dari vakuola pada sel tumbuhan? Menyimpan air, nutrisi, dan produk limbah. Apa perasaannya nih? Sudah ngerjain pretest, post test, nilainya udah bagus-bagus. Hebat ya? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Ayo mulai. 7 kebiasaan Anda Indonesia sehat. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat, hebat. Ibu akan sampaikan materi yang akan datang. Itu kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Spesialisasi sel. Jadi silakan nanti dipelajari di rumah. Boleh mencarinya dari sumber YouTube, boleh dari belajar langsung lewat buku, atau sekarang kan sudah pada punya gadget ya. Bisa lihat lewat Google. Bahan informasi itu banyak sekarang. Ya nak ya. Jadi gunakan gadget sebaik mungkin. Terus baik, alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa yang khusus anak-anak biar ilmunya bermanfaat.